Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nadia Angelin Kusuma sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara yang pada saat ini sedang mengikuti mata kuliah hukum pidana. Tentunya, pada hari ini saya akan memaparkan mengenai materi-materi yang terdapat pada hukum pidana, yaitu kriminologi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari kriminologi itu sendiri sebelum melanjutkan kepada penjelasan yang lebih lanjut. Perlu kita ketahui, secara etimologi, kriminologi berasal dari dua kata, yaitu crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi, dapat disimpulkan secara etimologi, kriminologi adalah pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya sebuah kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi dari kejahatan itu sendiri, yang tentunya bertujuan untuk menekan laju perkembangan dari kejahatan. Sementara, menurut para ahli, yang pertama yaitu bernama Edwin H. Sutherland, berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai suatu fenomena. Fenomena sosial yang di dalamnya ilmu ini mencakup berbagai bidang proses pembentukan suatu hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran itu sendiri. Sementara, menurut ahli lain, yaitu menurut MRWA Bonger, menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala-gejala kejahatan secara seluas-luasnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari kriminologi, yaitu terdapat dua tujuan utama, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara konkret. Untuk tujuan secara umum, kriminologi memiliki tujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Sementara tujuan secara lebih konkret, terdapat 5 poin. Yang pertama, sebagai bahan masukan untuk membuat suatu undang-undang atau pembuatan atau pencabutan suatu undang-undang. Poin kedua, bahan masukan bagi aparat penegak hukum. Di dalamnya terdapat proses penegakan hukum dan pencegahan kejahatan non-penal terutama pada pihak Polri. Untuk poin ketiga, di sini kriminologi memberikan tujuan untuk memperoleh informasi kepada seluruh instansi agar dapat melaksanakan fungsi-fungsi yang diembannya secara lebih baik lagi dan konsisten ke depannya. Tentunya juga dapat mencegah terjadinya kejahatan. Poin keempat, kriminologi memiliki tujuan untuk memberikan informasi kepada perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan suatu pengamatan internal secara ketat dan teridentifikasi, serta melaksanakan tugas sosial dalam area wilayah perusahaan yang mempunyai fungsi tersebut. Selanjutnya, untuk poin kelima, kriminologi memiliki tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, pemukiman tempat-tempat umum untuk lebih membuka mata dan juga memberikan suatu pencegahan agar kejahatan itu tidak terjadi kepada masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai aliran yang terdapat dalam kriminologi. Terdapat 3 aliran. Aliran yang pertama yaitu aliran klasik. Aliran klasik menunjukkan bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak secara bebas atau free will, di mana dalam bertindak dan bertingkah laku, ia memiliki kemampuan untuk memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginan. Dengan kata lain, di sini manusia berperilaku dan dipandu oleh 2 hal, yaitu penderitaan dan juga kesenangan. Tentunya hal ini dapat menjadi risiko dari tindakan yang dilakukannya sendiri. Selain itu, nomor 2 yaitu aliran neoklasik. Pada aliran ini, aspek mental dan kesalahan seseorang tidak terlalu diperhitungkan. Malah, tidak dilandaskan pada pemikiran secara ilmu. Namun, aspek-aspek kondisi pelaku dan lingkungannya mulai diperhatikan pada aliran ini. Sementara aliran yang terakhir yaitu aliran positivis.
Terdapat dua pandangan dalam aliran ini, yaitu yang pertama, determinisme biologis. Pada aliran ini, teori-teori yang masuk pada aliran ini mendasarkan kepada pemikiran bahwa perilaku manusia itu sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis yang ada pada dalam dirinya. Tentunya hal ini sudah belum terlalu akurat lagi bila diterapkan sekarang. Sementara untuk determinisme kulturer, teori-teori yang masuk ke dalam aliran ini mendasarkan pada pemikiran bahwa mereka memiliki pengaruh sosial, budaya, dan lingkungan di mana seseorang itu hidup. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kehidupan sosial itu mempengaruhi bagaimana kelakuan pada suatu individu. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai objek studi dari kriminologi. Terdapat 3 objek studi dalam kriminologi. Yang pertama adalah kejahatan, yang kedua adalah pelaku, dan yang ketiga adalah reaksi masyarakat. Pada poin pertama atau kejahatan atau crime or action, tentunya pada objek studi pertama kriminologi ini, kejahatan atau perbuatan yang telah ditentukan oleh negara terhadap suatu kejahatan. Dalam artian, pelanggaran hukum tersebut telah diatur dalam undang-undang hukum pidana. Tetapi perlu sekiranya kita pun memberikan perhatian dalam hal ini. Karena undang-undang biasanya terbelakang jika dibandingkan dengan kesadaran hukum pada masyarakat. Maka perlu pula kita mempelajari perbedaan serta perubahan terhadap kesadaran hukum masyarakat yang terdapat pada undang-undang hukum pidana. Selanjutnya, pada objek yang kedua, yaitu pelaku atau pelanggar norma hukum. Jadi kita katakan sebagai the actor. Tentunya, objek studi kedua kriminologi ini menyoroti pelaku kejahatan atau pelanggar norma hukum yang diketahui oleh polisi, kemudian dituntut oleh jaksa dan yang dinyatakan bersalah oleh hakim. Maka mudah dimengerti mengapa studi kriminologi ini mengenai pelanggaran-pelanggaran hukum haruslah dipergunakan dengan sangat teliti dan hati-hati sekali. Terutama dalam menentukan kesimpulan umum mengenai faktor-faktor etiologi kriminal, serta meluasnya perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Dalam pelaku kejahatan, ini dapat dibedakan menjadi 2, seperti pada gambar yang telah saya tampilkan pada PowerPoint, yaitu terdapat white collar crime dan blue collar crime. Kejahatan kera putih ini, atau white collar crime menurut A. Sutherland, merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang profesional, tentunya seperti kalangan pebisnis, politikus, dan kalangan birokrat. Kejahatan ini tentunya lebih bermotif secara bisnis atau ekonomi dan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dan juga motif politik, yaitu untuk mendapatkan kekuasaan atau mempertahankan suatu kekuasaan. Bisa dikatakan sebagai by greed not by need. Sementara blue collar crime merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh golongan yang rendah. Kemudian melaju kepada poin yang ketiga, yaitu reaksi masyarakat atau social reaction. Pada objek studi ketiga kriminologi ini menekankan kepada reaksi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan dan pelanggaran hukum. Bahwa pada akhirnya masyarakatlah yang akan menentukan tingkah laku yang bagaimanakah yang tidak dapat dibiarkan serta perlu mendapatkan suatu tindak pidana. Maka dalam hal ini, peranata-peranata sosial lah yang kemudian menyalurkan reaksi masyarakat itu dan bagaimana prosesnya dalam peranata-peranata sosial ini mencari dan menegakkan suatu keadilan. Tentunya hal ini perlu mendapatkan suatu perhatian bagi objek studi kriminologi. Sekian dari objek-objek studi kriminologi. Kemudian sampailah kita kepada pemaparan yang terakhir, yaitu upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi suatu kejahatan. Terdapat 4 upaya. Upaya yang pertama yaitu pada upaya preemptif. Pada upaya ini, tentunya tahapan yang merupakan suatu upaya bagi pihak polisi atau Polri untuk mencegah secara dini agar tidak terjadi suatu kejahatan dalam masyarakat. Sistem ini kemudian dapat dilakukan yang bersifat moralitas, yaitu bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan juga tokoh agama yang dapat menyebarkan norma-norma maupun ajaran agama kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengekang nafsu untuk berbuat jahat. Dapat dikatakan ini merupakan tahap pencegahan.
Yang kedua yaitu tahap preventif. Pada tahap ini, mencegah terjadi suatu kejahatan yang sudah terlihat adanya kecenderungan ke arah suatu kejahatan. Misalnya, mengadakan razia terhadap para anak-anak, pelajar, dan mahasiswa di tempat-tempat ramai, seperti plaza-plaza, karaoke, diskotik, biliar, yang tentunya bertujuan agar mereka terlepas dari sasaran perbuatan kejahatan. Yang ketiga yaitu represif. Pada tahap ini, diterangkan bahwa kepada mereka yang telah melakukan suatu kejahatan, walaupun mereka masih tergolong anak-anak, kepada mereka pun yang telah melakukan kejahatan, maka akan dilakukan suatu tindakan yang akan diproses dan dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Selanjutnya, tahap ketiga yaitu tahap terakhir yaitu tahap reformatif. Pada tahap ini, suatu cara yang ditunjukkan kepada pengurangan jumlah kejahatan ulangan atau residivis. Dengan kata lain, orang yang telah melakukan suatu kejahatan itu dicegah agar tidak mengulangi tindak kejahatannya lagi. Seperti contohnya rehabilitasi. Sekian dari upaya-upaya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada pemaparan materi hari ini. Saya pun berharap para peserta atau penonton yang menyaksikan video ini dapat diberikan insight dan juga dapat mengerti pemaparan yang telah saya paparkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.